Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu, 30 Maret 2025. Hilal awal Syawal 1446 Hijriah tidak terlihat di kota Medan. Pemerintah genapkan Ramadan 30 hari. Tim Hisab Ruqyat Provinsi Sumatera Utara melakukan pengamatan hilal awal Syawal tahun 1446 Hijriah di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Medan. Kemarin, tim Hisab Ruqyat Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama dan Balai BMKG Wilayah 1 Medan mencatat pantauan hilal awal Syawal 1446 Hijriah. Ketinggian hilal di kota Medan min 1,26 dan alokasinya 1,64 derajat di mana ketentuan Majelis Ulama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, tinggi hilal 3 derajat dengan alokasi 6,4 derajat. Dari data tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hasil pantau hilal tidak memenuhi kriteria MABIMS, sehingga Ramadan digenapkan 30 hari. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Juliadi Zurdani Harahap, menjelaskan, awal Syawal 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret 2025. Sesuai dengan ketentuan, maka karena belum terlihat, maka Ramadan akan kita genapkan menjadi 30 hari. Sehingga diperkirakan Idul Fitri akan jatuh pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 31 Maret. Kepala Balai BMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, menjelaskan pantauan hilal di Sumatera Utara difokuskan pada satu titik lokasi yakni di kota Medan. Berdasarkan data astronomi yang kita BMKG peroleh, itu di Medan ketinggian hilalnya adalah min 1,26 dan elongasinya adalah 1,64 derajat. Nah, berdasarkan dari ketentuan MABIMS, kalau hilal tidak nampak, berarti ru'yatul hilal itu berdasarkan kriteria 3 derajat itu tinggi hilalnya dan elongasinya 6,4 derajat. Nah, semuanya di Medan itu di bawah kriteria MABIMS. Jadi kemungkinan besar nanti hilalnya tidak akan nampak di lokasi ini. Puluhan kelompok tani menerima bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan dari Kementerian Pertanian berupa hand traktor roda 2 sebanyak 44 dan Jordan roda 4 sebanyak 11 unit. Penyerahan bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian dilakukan secara simbolis di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing, Natal kepada puluhan kelompok tani secara gratis. Bantuan berupa hendirator berjenis Seva Quick roda 2 sebanyak 44 unit dan hendraktor berjenis Gordon roda 4 sebanyak 11 unit. Puluhan kelompok tani penerima bantuan yang aktif berada di kawasan optimalisasi lahan rawa yang berada di wilayah Mandailing J, yaitu Kecamatan Siabu. Tujuan pemberian Alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen padi petani. Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution mengatakan, dengan penyaluran bantuan Alsintan ini dapat menambah produksi masa panen petani dari 2 kali menjadi 3 kali panen. Sehingga wilayah Mandailing Natal ini dapat dijadikan lumbung padi dan mewujudkan program ketahanan pangan secara nasional sesuai dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tujuan daripada bantuan ini semua adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk meningkatkan petani yang ada di Kabupaten Natal. Makanya pemerintah pusat supaya memprogramkan ini supaya memang alat-alat mesin pertanian ini supaya dibantu kepada masyarakat supaya bisa mencapai daripada istilahnya IP3. Pada tahun 2024 kita memang ada program 2.200 hektar.
target luas wilayah Opah Rawa di Mandailing Natal seluas 1.650 hektar dari 23 kecamatan untuk daerah Kecamatan Siabu seluas 1.000 hektar lebih, dan sampai saat ini tim pengukuran lahan masih bekerja di lapangan. Meski permintaan tidak terlalu tinggi, namun harga ikan teri masih tergolong mahal, yakni mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Tingginya harga ikan teri saat ini karena pasokan ikan sedikit berkurang akibat cuaca yang tidak menentu. Seperti harga ikan teri nasi super saat ini masih dijual dengan harga Rp150.000 per kilogramnya. Harga ini sudah berlaku sejak awal tahun 2025 lalu. Sementara itu, untuk harga ikan teri di bawah super dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp135.000 per kilogramnya. Pedagang ikan teri di pusat pasar Medan Ana mengaku selain ikan teri saat ini yang banyak diminati pembeli adalah cumi baby, udang manis dan udang kecepe serta gembung rebus. Ana mengatakan untuk jenis ikan asin tidak mengalami kenaikan harga karena peminatnya juga tidak terlaku banyak. Ikan teri Medan yang kerap dijadikan oleh-oleh diyakini menjelang Lebaran nanti penjualannya akan meningkat tajam. Ia berharap agar pasokan cukup dari sentra penghasil sehingga harga ikan teri tetap stabil dan penjualan bisa meningkat. Sebelum tahun baru, sampai sekarang makin naik lah. Terlai pun mau Lebaran kan, habis itu ombak di laut dia pun mahal. Dia kan hasil laut. Jadi kalau dia makin sedikit hasil tangkapan dia mahal. Kosong agak tinggi lah. Kalau lagi kosong bareng mahal dia. Tapi kalau dia banjir dia murah gitu dia. Masuk banjir itu banyak dia. Nah, kok ini kan lagi sedikit barang. Dia agak mahal. Dari pantauan TVRI di lapangan, saat ini pembeli ikan teri masih didominasi dari warga kota Medan. Masih terlihat juga pembeli dengan jumlah yang banyak dan biasanya ikan teri tersebut untuk dijual kembali. Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo menjatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun dan hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap wartawan beserta 3 anggota keluarganya. Dalam sidang, beragenda putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang diketuai Adil Matogu Simarmata memvonis hukuman penjara 20 tahun dan hukuman seumur hidup terhadap 3 terdakwa. Pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU pikir-pikir atas putusan tersebut. Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut para terdakwa hukuman mati. Dari amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Rudi Sembiring secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Atas perbuatannya, Rudi Sembiring divonis hukuman penjara selama 20 tahun, 2 terdakwa lainnya yaitu Bebas Ginting dan Yunus Syahputra Tarigan divonis hukuman penjara seumur hidup. Keduanya terdakwa terbukti secara sah merupakan orang yang memiliki niatan untuk melakukan perencanaan pembakaran, mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Majelis Hakim menilai perbuatan kedua terdakwa sangat sadis, dan juga selama persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit. Terdakwa Bebas Ginting sempat mengalami sakit. Walau tanpa kehadiran terdakwa maupun tim kuasa hukumnya, Majelis Hakim tetap melanjutkan sidang. Majelis Hakim menyatakan, ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan pertama primair pasal 340 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP. Untuk terdakwa Rudi tadi ya, itu telah dijelaskan. Kemudian terdakwa Bebas juga sudah diputus seumur hidup. Kemudian untuk pertanyaannya tadi mengenai tanpa hadirnya ya, tanpa hadir terdakwa itu memang itu kewenangan Majelis Hakim yang telah diatur oleh Undang-Undang Kehakiman yang pasal 12 itu mengatur, ayat 2-nya mengatur jika terdakwa tidak hadir dapat diputus tanpa hadir terdakwa. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum, LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis mengaku atas vonis tersebut,
menganggap sudah sesuai atas perbuatan ketiga tersangka. Karena yang kami perhatikan adalah bagaimana jaksa penuntut umum mencoba untuk membuktikan dari unsur atau dalil-dalil pidana pada pasal 340 atau pembunuhan berencana tersebut terkait vonis atau misalnya tuntutan ancaman pidana yang mereka jatuhkan itu kembali kepada kebijakan hakim. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi seputar arus mudik dalam segmen Mudik Asik, Mudik Tenang Menyenangkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution fasilitasi 10.000 lebih warga untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman pada momen Lebaran tahun ini. Tahun ini, Pemprov Sumatera Utara sediakan 2 moda transportasi baru yakni via kereta api dan moda transportasi kapal laut. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melepas secara resmi program mudik gratis menggunakan kereta api di hari kedua pemberangkatan dari Kota Medan menuju Tanjung Balai di Stasiun Besar Kota Medan. Secara keseluruhan, pada tahun 2025 ini, Pemprov Sumatera Utara berangkatkan sebanyak 10.833 orang untuk pulang menuju kampung halamannya. Diketahui pada tahun ini, Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan menyediakan mudik gratis dengan moda transportasi laut, kereta api, dan jalur darat menggunakan bus. Banyaknya masyarakat yang tujuan mudiknya di luar Provinsi Sumatera Utara membuat Bobi menambah moda transportasi kapal laut. Bobi pun berpesan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan mudik agar tetap berhati-hati, agar bisa berkumpul bersama keluarga untuk merayakan Idul Fitri tahun ini. Total yang kita berangkatkan tahun ini Pak? Ada 10.833. Pak, ada 2 moda yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Pak, kapal laut dan kereta api. Apa alasan kita menambahkan moda itu? Ya karena banyak ya kita lihat dari perhubungan melihat banyak permintaan bukan hanya di wilayah Provinsi Sumatera Utara sendiri, tapi di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara, tapi provinsi di daerah di sebelah kita juga banyak yang mau mudik ke sana, jadi kita siapkan. Pak, apa pesan kita terhadap para pemudik Pak? Ya pasti hati-hati, tadi saya sampaikan hati-hati dalam perjalanan. Dalam upaya mengamankan sekaligus menciptakan rasa aman dan nyaman para pemudik yang ingin berlebaran di kampung halamannya, jajaran Satres Narkoba Polres Padang Lawas melakukan tes urin kepada puluhan supir, baik supir bus maupun travel. Puluhan supir bus maupun travel yang melintas di Jalin Sumsibuhuan Medan maupun menuju Pekanbaru Riau yang mengangkut penumpang untuk lebaran di kampung halaman menjalani tes urin. Tes urin dilakukan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas dibantu Dinas Kesehatan serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Dilakukannya tes urin bagi para supir bertujuan untuk menjamin keselamatan serta kenyamanan para penumpang yang ingin mudik ke kampung halamannya. Kasat Narkoba Polres Padang Lawas AKP Said Riom harahap menjelaskan ada 3 titik lokasi tes urin yang dilaksanakan. Yang pertama di pos perbatasan Padang Lawas dengan Provinsi Riau, yang kedua di pusat kota Sibuhuan dan ketiga di perbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Wajib untuk melakukan tes urin bagi seluruh pengemudi yang melintas di wilayah hukum Polres Padang Lawas dengan maksud untuk kenyamanan bagi pemudik untuk Lebaran tahun ini. Lebih lanjut, Kasat Narkobs mengatakan bahwa hingga hari ini belum ada para sopir yang positif mengkonsumsi narkoba. Dirinya juga menghimbau kepada para pemudik apabila merasa lelah untuk beristirahat di pos-pos polisi yang ada untuk keselamatan bersama. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah
di wilayah Kabupaten Asahan berjalan aman dan lancar. Hal tersebut disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Arifin saat meninjau sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan mudik Idul Fitri yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Pemantauan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Asahan dilakukan untuk melihat kendala dan kemungkinan yang terjadi sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya mudik Idul Fitri. Selain memantau pos pengamanan dan pos pelayanan mudik, Bupati Asahan dan rombongan juga memantau gerbang tol Kisaran. Bupati Asahan mengatakan, dalam pemantauan yang dilakukan bersama Forkopimda nampak jalan lintas Sumatera di Asahan masih terpantau lancar dan tidak ada kemacetan. Kita bersyukur menuju posko di sini ada beberapa pos yang oleh Pak Kapolres untuk mengantisipasi apabila terjadi kemacetan untuk sehingga perjalanan masyarakat harus mudik beberapa daerah lintas wilayah Kabupaten Asahan tetap berjalan. Jadi sampai dengan hari ini nanti jam ini kita lihat wilayah Kabupaten Asahan itu jalan selatan. Di Kabupaten Asahan sendiri terdapat 5 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu selama musim arus mudik dan arus balik Idul Fitri. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, namun sejumlah instansi terkait telah mempersiapkan fasilitas untuk mendukung layanan arus mudik Lebaran. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, namun sejumlah instansi terkait telah mempersiapkan fasilitas untuk mendukung layanan arus mudik Lebaran. Pantauan di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli hingga kini belum adanya lonjakan penumpang baik meninggalkan maupun yang datang melalui Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, khusus pada kedatangan di hari Sabtu pagi penumpang yang tiba sebanyak 800 orang diangkut melalui 2 unit armada penyeberangan laut dari Pelabuhan Sibolga. Penumpang tersebut umumnya pejalan kaki dewasa, kemudian penumpang berkendaraan serta puluhan orang anak dan bayi. Manager PT Pelindo Gunung Sitoli Ardi Amarullah mengatakan kondisi jumlah penumpang yang belum mengalami lonjakan signifikan itu terpantau sejak masa libur sekolah dan hingga saat. Namun demikian berbagai fasilitas yakni sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya layanan publik pemerintah terhadap mudik Lebaran tahun ini sudah disiapkan. Kalau di Kepulauan Nias ini untuk angkutan lebaran ini tidak sebanyak pada saat pelaksanaan Nataru, sehingga mungkin memang kondisinya lebih sedikit lengang dibandingkan Nataru tempoh hari. Tahun ini kita berpartisipasi dalam menyediakan posko yang digunakan untuk tim terpadu dalam mendukung untuk kesuksesan angkutan lebaran di tahun 2025. Menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri dan mengantisipasi peningkatan arus mudik di jalur lintas Sumatera via Tarutung, Polres Tapanuli Utara dan TNI bersama instansi terkait menyiapkan 7 pos dan 330 personel gabungan di Kabupaten Tapanuli Utara. Personel gabungan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik di sejumlah titik di Kabupaten Tapanuli Utara yang rawan macet. Selain itu, menghadapi lonjakan arus mudik dan pengamanan di jalur lintas Sumatera via Tarutung, Polri bersama TNI dan instansi terkait dalam hal ini juga menggelar Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung dari 23 Maret hingga 8 April 2025 guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik. Sebanyak 330 personel gabungan telah disiagakan dalam Operasi Ketupat Toba 2025. Dan pengamanan akan dilakukan di 7 pos kepolisian terdiri dari 4 pos pelayanan yang terdiri dari 2 pos pengamanan di kawasan wisata Salib Kasih dan 1 pos di Geosite Huta Ginjang serta 1 pos terpadu di Bandara Silangit. Selain itu, menyiapkan 4 pos terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erni Sitinjak mengatakan, personel yang ditempatkan di seluruh pos akan standby selama 24 jam secara bergantian sebagai wujud pelayanan Polri dan seluruh stakeholder lainnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan mudik untuk merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah.
Kami laporkan bahwa dalam pelaksanaan operasi kepolisian terpusat Ketupat Toba, kami menyiapkan 7 pos kepolisian, ya, diantara terdiri dari 4 pos pelayanan di Siborong-Borong 1, Sipohonan 1, kemudian Adian Koting 1, Pahai 1, kemudian untuk pos pengamanan itu di Salib Kasih dan Kuta Ginjang. Kemudian ditambah 1 pos terpadu di Bandara Udara Sisinga Mangaraja. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-serbi Ramadan 1446 Hijriah di Sumatera Utara hari ini. Prajurit TNI Kodim 0211 Tapanuli Tengah bersama organisasi kemasyarakatan menggelar pembagian menu makanan berbuka puasa bagi masyarakat di 2 lokasi berbeda. Tampak masyarakat maupun pengguna jalan begitu antusias menerima menu makanan berbuka puasa yang dibagi-bagikan prajurit TNI Kodim 0211 Tapanuli Tengah di lokasi alun-alun Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam pembagian tersebut, Kodim 0211 Tapanuli Tengah juga melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan. Tidak hanya di Tapanuli Tengah, pembagian menu berbuka puasa tersebut juga dilaksanakan di Kota Sibolga, dan di lokasi itu juga, antusias masyarakat begitu ramai menerima pembagian dari prajurit TNI Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Komandan Kodim 0211 Tapanuli Tengah Letkol Infantri Fernando Batubara, usai menggelar kegiatan tersebut menyampaikan, pembagian takjil merupakan salah satu cara untuk mempererat silaturahmi antara TNI dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menandakan bahwa TNI khususnya Kodim 0211 Tapanuli Tengah selalu aktif dan peduli terhadap masyarakat. Berbagi takjil, mudah-mudahan dapat membantu di dalam berbuka puasa. Ini adalah bentuk komunikasi sosial kami kepada masyarakat. Puluhan masyarakat dan Ormas Generasi Muda FKPPI 0204 Tebing Tinggi menggelar aksi sosial dengan membagikan takjil kepada masyarakat dan dukungan kepada TNI atas disahkannya revisi Undang-Undang TNI oleh DPR. Sebagai wujud kepedulian kepada sesama khususnya umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Masyarakat Kota Tebing Tinggi dan Ormas Generasi Muda FKPPI 0204 Tebing Tinggi spontanitas menggelar aksi sosial dengan membagikan 700 takjil gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan. Ketua Generasi Muda FKPPI 0204 Tebing Tinggi Munizar Rupi mengatakan aksi sosial ini adalah spontanitas sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain bagi takjil, kegiatan dilakukan sosialisasi tentang isi dari revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap TNI atas revisi Undang yang disahkan DPR yang bertujuan untuk mewadahi peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks. Berbagi takjil pada masyarakat dan bersosialisasi tentang pengesahan Undang-Undang RUU TNI agar masyarakat luas mengetahui setelah disahkannya RUU TNI. TNI bisa lebih bekerja keras untuk masyarakat dan untuk menjamin warga masyarakat dalam keamanan, ketertiban, dan kemajuan bangsa ini. Sementara,
Irwansyah selaku masyarakat yang bergabung dalam kegiatan pembagian takjil mendukung atas disahkannya UU TNI dan berharap revisi ini membawa TNI terus hadir di tengah masyarakat. Setuju dengan RUU TNI itu memang udah kesepakatan bersama. Jadi untuk orang-orang yang beda pendapat, itu terserah mereka. Di sini kami sekumpulan yang setuju dengan RUU TNI, Pak. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah. 1 Medan berlaku pada hari Senin, 31 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Senin 31 Maret 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Batubara, Karo, Langkat, Nias, dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Umbahas, Karo, Langkat, Padang Lawas, Pakpak Barat, dan Tapanuli Tengah. Serta untuk dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Labuan Batu dan Padang Lawas, dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 78 hingga 99%. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara, dengan kecepatan angin 3 hingga 6 km per jam. Pada tanggal 29 Maret 2025 terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Kabupaten Dairi. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pantai Barat, Lereng Barat, Pantai Timur, dan Lereng Timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.